Tuan rumah kehilangan harapan hidup terikat dengan sistem kesempatan super. Sistem beri tuan rumah petunjuk ubah nasib. Kesempatan hari ini 50 meter ke depan tebing gunung ditemukan ginseng liar berusia 500 tahun. Ginseng liar berumur 500 tahun. Aku akan kaya raya. Tapi itu di lereng tengah gunung. Bagaimana aku bisa memanjat ke sana? Turun sana kamu. Kamu si miskin. Gak ada uang, ngapain naik kendaraan? Lain kali kalau gue tangkap lagi, kamu menghindar bayar tiket. Akan kukaukan kau di tiang. Bull. Hanya tersisa 10 li lagi sampai. Pintu masuk desa kami. Hari ini panas banget. Kasihan dong. Bawa aku sampai sana ya. Tutup pintu. Jalan. Hei, jangan pergi. Antar aku sebentar saja. Aduh. Kalian orang-orang ini benar-benar tidak punya hati. 1 bulan yang lalu, aku kerja di kota. Tidak menyangka bertemu dengan agen penipuan. Aku rugi semua uangku. Ditipu habis. Pura-pura tidur. Sekarang aku tidak punya uang. Hidup ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus melanjutkannya. Tuan rumah kehilangan harapan hidup. Sistem kesempatan super berhasil terikat. Sistem memberi host peluang untuk mengubah hidupnya. Kesempatan hari ini 50 meter ke depan tebing gunung ditemukan ginseng liar berusia 500 tahun. Ginseng liar berumur 500 tahun. Aku akan kaya raya, tapi di lereng tengah bukit. Bagaimana aku bisa memanjat ke sana? Karena tuan rumah pertama dapat kesempatan. Hadiah khusus untuk pendatang baru. Tubuh menjadi kuat dan bertenaga. Bisa memanjat dinding dan atap lincah. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku tiba-tiba penuh tenaga? Dan jauh lebih ringan dari sebelumnya. Sakit sekali. Bukan mimpi. Kali ini aku pasti kaya. Semua orang akan memujiku. Menghasilkan banyak uang. Masa baikku Wang Xiaoye akan tiba. Kamu. Ginseng liar tumbuh di tebing curam setinggi ini. Pantas saja tidak ada yang menemukannya. Bagaimana aku memanjat untuk mengambilnya? Oh iya, sistem membuatku sangat kuat. Aku dapat keterampilan memanjat tembok. Coba deh lari dinding. Manfaatkan tenaga untuk melangkah. Wah, kemampuan ini keren banget. Mudah, ambil ginseng liar yang berumur 500 tahun. Kira-kira bisa lakuin banyak uang ya. Selamat, kamu dapat ginseng liar. Mendapatkan 5 poin, 100 poin. Bisa ikut undian sekali. Kamu dapat kejutan tak terduga. Sistem ini bisa main undian loh. Aku penasaran hadiah apa yang kudapatkan. Kesempatan kedua sudah diperbarui. Pedagang kota beli ginseng liar mahal. Kamu jual ginseng liar 10 kali harga pasar. 10 kali lipat. Bagus, sistem sudah nyariin pembelinya buatku. Aku langsung pergi jual ginseng sekarang. Ini dia lokasi pedagang sistem. Jual ginseng, dapat uang dong, masih bisa kumpulkan poin undian, bagus banget. Halo, di sini beli ginseng ya? Ginseng liar tidak diterima. Ginseng budidaya manusia nggak kami beli. Yang palsu nggak kami beli. Kalau gitu, yang 500 tahun mau dibeli. Keluaran 500 tahun, tunjukkan padaku. Bos, tolong cek dulu ya. Anjir, dari mana kamu gali adek? Kamu mau jual ini berapa harganya? Dia mau beli harga 10 kali. Saya tidak tahu pasaran harganya. Jangan sampai ketipu ya. Bos, barang ini langka. Aku mau harga 10 kali lipat. Sudah, saya tidak mau jual. Hei. Apa maksudmu ini? 10 kali lipat, oke? Saya beli begini adik kecil. Saya kasih kamu 2 juta. Harga ini jauh di atas pasar. Meskipun ginsengmu berharga, tak ada pasar. Tapi yang butuh juga nggak banyak. Saya kebetulan sangat membutuhkannya sekarang. Jangan jadi korban jika tidak perlu. Oke, deal. Adik kecil, kamu jago banget berbisnis. Harga 10 kali lipat pasar. Ginseng milikmu. Kamu jual ginseng liar terlalu mahal. Poin ditambah 30. Anjir, 7 kali lipat. Bukannya dia bilang 10 kali. Dasar pedagang licik banget sialan. Kesempatan ketiga sudah diperbarui. Babi hama di ladang desa. Tuan bisa pergi untuk menangkapnya. Ada kejutan loh. Bagus banget ini. Orang belum makan babi hutan. Siapa tahu aja bisa laku dengan harga yang bagus. Ini kartu nama saya. Nanti ada ginseng liar bagus lagi. Jual saja ke saya lagi. Saya beli semuanya. Lagi pula, saya kasih harga tertinggi. Oke. Aku jual 7 kali harga. Lain kali aku jual lebih banyak. Wah, pemuda ini paham banget pasar. Sepertinya jangan beri harga palsu lagi. Aduh. Babi hutan sialan ini merusak lahan tanam kita. Pak Kades, cepat cari cara untuk menangkap babi hutan itu ya. Kalau tidak, semua usaha kita sia-sia. Apa yang bisa saya lakukan? Babi hutan ini melukai seseorang. Bahkan bisa membunuh orang kalau parah. Beberapa kali penangkapan di desa. Tapi tidak ada yang berhasil menangkapnya. Di mana babi hutan? Saya mau pergi menangkapnya.
Wang Xiaoye, jangan bercanda. Kamu saja belum dewasa sama sekali. Bahkan bilang mau tangkap babi hutan. Hati-hati, jangan digigit babi hutan ya. Katakan saja di mana itu. Aku tangkap dulu, tunjukin kalian. Si babi hutan ini ya, mungkin sudah lari ke atas gunung. Setelah merusak sawah, dia langsung hilang. Hei, Xiaoye, jangan sekali-kali tangkap babi hutan ya. Bahaya banget. Sekarang aku super kuat. Fisik jauh lebih kuat. Kalau berhadapan langsung dengan babi hutan, pasti tidak takut sama sekali. Tapi gua ini sangat besar. Kemana harus mencari babi hutan? Babi hutan itu ternyata sedang tidur. Ini pasti merusak lahan pertanian. Setelah kenyang, aku tidur nyenyak. Yuk, lihat deh. Wang Xiaoya membunuh babi hutan. Xiaoye, kamu beneran manusia ya? Babi hutan sebesar itu pun Kamu berhasil bunuh. gak nyangka gak dapat uang. Tapi jago banget bunuh babi. Kita hilangkan bencana desa kita. Kalian memuji atau mengejekku? Sekarang krisis babi hutan udah selesai. Kalian semua tenang bertani ya. Iya ya, Xiaoye hebat banget. Terus, babi hutan ini gimana kalau kita bagiin dagingnya aja? Kami sudah lama tidak makan daging. Bagiin ini. Aku jual di restoran kota. Ya udah, bagiin aja nggak apa-apa. Hei, Pak Kades, bagilah sesuai jumlah orang tiap rumah. Iya. Aduh. Kak Xiaoye, kamu udah pulang dari kota? Ayo masuk. Ma, Linghua adalah teman masa kecilku. Kebetulan ada daging babi hutan ini, bagiin sedikit buat dia. Wang Xiaoye, kamu suka anakku? Ya udahlah. Kamu sengaja bawa kepala babi hutan. Sengaja datang buat takutin aku ya. Mama jangan Itu cuma kepala babi doang. Iya, Bibi. Ini babi hutan tangkapanku. Aku bawa babi untuk kau coba. Kamu yang membunuhnya. Kamu sanggup membunuhnya sendirian. Hari ini babi hutan rusak tanaman, lalu lari ke atas gunung. Aku langsung buru babi hutan. Banyak orang desa tahu ini. Wow, Kono. Kamu hebat. Mama, sebenarnya aku sudah lama ingin bicara padamu. Sejak aku masih kecil, aku ingin menikah denganmu. Kamu anak gadis nakal ini. Kapan kamu mulai suka Wang Xiaoye? Nanti setelah ibunya sembuh dari sakit, aku akan pergi bicarakan perjodohan kamu. Bu, aku mau minta sesuatu. Boleh nggak kita tinggal bersama? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Cepat pergi dari sini. Pulang jaga ibumu. Ibumu udah pikun selama bertahun-tahun. Ayo pergi. Pulang rawat ibumu sana. Mama, waktunya makan. Ayo buka mulut. Aku suapin kamu. Meskipun sekarang kamu kena penyakit pikun, tapi anakmu tahu kamu pasti sadar. Bisa dengar ucapan anakmu? Ma, aku mau kasih tahu kamu. Teman masa kecilku, Lin Hua. Ternyata dia suka sama aku. Selama penyakit kamu sembuh, ibu dia akan datang melamar. Tapi aku harus setuju nggak? Loh ya, tadi siang aku berhasil gali ginseng liar di gunung. Dapat uang, besok ke rumah sakit. Xiaoye, udah bangun belum? Jualan sayur di kota kabupaten. Kakak ipar selalu dandan cantik tiap keluar. Sayang banget, suaminya meninggal terlalu dini. Aku beberapa bulan di rumah saja. Dia bawa aku jual sayur. Xiaoye, lagi lihat apa? Xiaoye, Lagi lihat apa? Lagi ngelihat kecantikan apa sih? Nggak apa-apa. Xiaoye, kamu jadi nggak penurut deh. Mata itu menatap kemana? Kakak ipar pasti sadar loh. Kalau mau lihat saja dengan santai. Tidak ada yang begitu. Kak ipar, aku bawa hari ini. Ibuku dirawat di rumah sakit kabupaten. Rumah sakit kabupaten mahal. Kamu ada uangnya? Akhir-akhir ini aku dapat sedikit uang. Rumah sakit punya fasilitas medis bagus. Lebih baik dari berbaring di rumah. Ya, boleh juga. Ayo naik sepeda roda 3-ku. Baik, terima kasih ya kakak ipar.
Kakak ipar, aku akan menggendong. Ibuku cari tempat di rumah sakit. Kamu pergi jual sayur duluan aja. Orang banyak di depan sini. Aku jual aja di sekitar sini. Pelan-pelan ya. Mau apa ya? Hei, cewek. Iya. Cewek cantik. Lapak jualan kamu ini, uang perlindungan? Udah bayar belum? Biaya lapak dari petugas Satpol PP. Aku udah bayar paket bulanan. Aku belum pernah dengar uang perlindungan. Cewek, jualan sayur di sini. Harus bayar 2 jenis biaya. Kalau gitu, aku pindah jualan. Aku pergi sekarang juga. Langsung pergi. Tidak pantas kan? Setidaknya kami sudah bayar dong. Berapa uang yang kalian minta? Tidak banyak kok. 100 yuan. Kenapa nggak kalian rampok bank aja? Aku dapat 70,80 yuan sehari. Itu bukan urusan kami. Kamu jualan sayur di sini ya? Kalau kamu bayar, kami akan lindungi lapakmu. Kalau tidak bayar, kami akan jungkir balikan lapakmu. Aku beri kamu 10 detik untuk berpikir. Aku beri kamu 10 detik untuk berpikir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Saudara-saudara, waktunya sudah habis. Jungkir balikan lapaknya sekarang. Jangan sentuh sayur-sayurku. Kakak besar. Ayo saudara-saudara, kerjakan. Kalian banyak orang menindas satu gadis. Tidak merasa malu kah? Xiaoye, kita harus gimana nih? Orang-orang ini semua anggota geng jalanan. Mereka memaksa aku bayar uang perlindungan. Aku nggak mau bayar. Mereka tidak mengizinkan aku pergi. Si manis. Kamu tidak bayar uang keamanan. Bagaimana aku bisa melindungimu? Hei, anak nakal yang muncul tiba-tiba. Tidak tahu besar kecilnya dunia. Berani sekali kamu memukulku. Itu orangnya. Semua bro. Pukul dia buat gua. Aku tanggung jawab penuh. Bocah, kamu ikut campur ya? Biar pisau putih masuk ke badanmu. Keluar berdarah-darah. Apa yang kalian lakukan? Om besar. Kakak muda. Wah, kita bentrok sama saudara sendiri. Kita keluarga sendiri loh. Denzong. Ternyata preman-preman ini anak buahmu ya? Iya, mereka anak buahku. Tapi, aku tidak suruh mereka lakukan ini. Siapa sangka menyinggung orang sendiri? Kalian semua buta mata ya? Cepat minta maaf ke Xiaoye. Aduh. Aduh, aku yang benar-benar buta mata. Aku bodoh sekali. Tidak usah minta maaf begitu. Bukan begitu, Denzong. Semua anak buahmu kerjaan licik, ya? Mereka ambil uang perlindungan siang bolong. Ini benar-benar melanggar hukum yang berlaku. Sekarang aku pertimbangkan kerja sama kita. Apakah masih bisa dilanjutkan? Atau tidak? Kakak Xiaoye. Kamu ini salah sangka padaku loh. Aku ini orang yang berperilaku lurus, bersikap dengan benar. Aku tak pernah lakukan hal jahat. Sebenarnya para brengsek ini diam-diam melakukan hal itu di belakangku. Sudahlah, kita hentikan dulu. Hanya harap kalian bertobat nanti. Kakak ipar, ayo kita pergi. Iya. Siapa anak tuan dan sebenarnya? Siapa dia? Dia adalah pemberi rezeki utamaku. Nanti kalau bertemu dia, jaga dia seperti ayahmu sendiri. Kalau tidak, aku pasti bunuh kamu. Iya. Tuan dan. Lagi pula, mulai sekarang, hal menyebalkan seperti memungut uang perlindungan. Jangan pernah lakukan lagi. Xiaoye, hari ini kakakmu selamat dari pelecehan. Aku masakkan mie untukmu ya. Kakak ipar, tidak usah repot-repot begitu. Tidak apa-apa. Ini sudah seharusnya. Iya, ngomong-ngomong, siapa itu tuan dan hari ini? Kamu tiba-tiba punya uang buat ngantar ibumu ke rumah sakit? Aku dapat ginseng liar. Dijual ke si kakek. Dan itu, lalu kita menjalin hubungan kerjasama. Kita nggak nyangka preman itu anak. Oh, begitu rupanya. Tapi kakak ipar menasehatimu, orang seperti itu sebaiknya jarang dihubungi. Sekarang aku pergi masak untukmu. Selamat tuan rumah, dapat kesukaan janda. Diberi hadiah 20 poin. Total poin terkumpul 100 poin. Bisa melakukan undian sekali. Sistem, apa yang kamu katakan? Mendapat kesukaan dari janda, dapat hadiah poin lagi? Benar tuan rumah. Lanjut undian. Tentu saja undi. Ini undian pertamaku.
Selamat, kamu dapat keterampilan tangan cekatan. Mencakup pijat. Fungsi tuina lancarkan meridian. Memiliki efek menyembuhkan penyakit umum. Aku sangat suka keterampilan ini. Benar-benar sepasang tangan multifungsi berteknologi tinggi. Xiao Ye, masuk untuk makan mie. Aku juga sudah masak 2 lauk. Kita minum sedikit ya. Datang kakak ipar. Hei, mie kakak ipar enak ya. Enak banget. Lembut dan halus. Rasanya nikmat tertinggal lama di mulut. Makan pelan-pelan ya. Tidak ada yang rebutin kok. Kayak anak harimau kelaparan banget. Ayo, jangan cuma makan mie doang. Temenin kakak ipar minum sedikit. Xiao Ye, kamu kan tahu suamiku sudah meninggal sejak lama. Aku tahu. Terus, kamu tahu rasanya kesepian gak? Suamiku meninggal terlalu cepat. Tidak ada pendukung keluarga. Hidup dari lahan kecil di dekatnya. Gak pernah dimanja sama sekali. Pinggangku ini. Kadang-kadang rasanya capek banget. Kakak ipar, ini mungkin nyeri pinggangmu. Aku bisa sedikit teknik pijat. Bisa bantu kakak ipar ya? Beneran? Oh no, bisakah kamu memijat? Iya kakak ipar. Jika tidak segera relax otot pinggang. Ini mudah bikin cakram pinggang menonjol. Aku baru dapat keterampilan cakap. Coba deh di badan kakak ipar. Lihat gimana hasilnya. Istri kakak itu sakit seluruh tubuhnya. Kamu harus memijat dengan baik. Aku tunggu kamu di ranjang. Iya. Cepat datang sini dong. Pakai teknik pijat kamu. Pijat aku sampai nyaman ya. Oh ya baik. Kakak ipar. Kakak ipar, jangan mengeluarkan suara seperti itu. Pijatan Xiao Ye sangat nyaman. Kakak ipar nggak tahan bersuara. Tapi aku akan tahan tidak berteriak. Kakak ipar sudah tidak muda lagi. Meskipun aku tetap bersuara, suara yang keluar tidak seindah suara gadis remaja. Kakak ipar jangan bicara begitu. Kamu baru berusia 20-an tahun. Kita di masa muda yang indah. Kamu saja yang pandai bicara manis. Bisa membuat kakak ipar senang. Xiao Ye, kamu tahu tidak? Sejak suamiku meninggal, aku tidak pernah lagi sedekat ini. Berinteraksi dengan laki-laki. Juga tidak pernah disentuh laki-laki. Tubuhku. Kamu adalah orang pertama. Oh, iya. Jangan tegang, terus pijat. Kakak ipar sudah merasa pinggangnya pegal. Bagian belakang sudah, pijatannya terasa sangat nyaman. Harus pijat bagian depan sekarang. Mari mulai pijat dari sini. Kakak ipar, di sini juga terasa pegal loh. Kakak ipar, bagian ini. Pijat sendiri ya. Aku bantu pijat perut bawahmu ya. Tempat ini lebih lancarkan jalur meridian. Baiklah. Anak bodoh ini, persik matang di depan dia, dia tidak makan. Benar-benar penakut. Petunjuk kaya hari ini diperbarui. Petunjuk kaya pertama, gerai ikan premium pasar kabupaten. Ada seekor ikan seberat 20 G. Ikan kepala gemuk, suka pura mati. Ikan mengandung batu akik rumput air. Nilainya jutaan. Astaga, aku baru bangun tidur. Sistem kasih petunjuk kaya jutaan. Sistemnya benar-benar keren. Aku harus segera pergi. Jangan sampai diambil orang lain. Ini dia tempatnya. Ikan kepala gemuk pura-pura mati. Pak, berapa harga ikan ini? Bos, aku mau ikan ini. Oh ya, ini ikan mas rumput. Wah, ikan ini kelihatan segar banget. Ini yang gemuk, bagus. Hei bos, ikan ini harganya berapa? Ini saya jual murah buat kamu. Hei. Bos, tolong timbang yang ini ya. Oke, siap.
Ikan lele ini beratnya 20 jin. 10 yuan per jin. Totalnya 200 yuan. Gratis dibersihkan dan disembelih. Mau dibersihkan sekarang? 200 yuan. Bos, ikan ini hampir mati loh. Sudah tidak bergerak sama sekali. Kamu masih hitung harga ikan hidup? Hargamu jelas tertera. Ikan hidup 10 yuan per jin. Ikan mati 2 yuan per jin. Hey Bu, ikan ini belum mati loh. Tadi masih buka mulutnya. Mana mungkin tidak mati? Lihat, dia tidak melompat di talenan. Lihat, aku tusuk dia pakai jari. Ini jelas ikan mati 100%. Hey, tidak percaya lihat deh. Bu, lihat kan? Ikan ini di dalam air masih buka mulut dan berenang loh. Bukankah dia masih hidup sehat banget? Tadi cuma kekurangan oksigen aja. Ikan ini lucu banget. Pintar pura-pura. Hehehe. Pak Bos, lihat ikan ini. Sudah terbalik perutnya lagi. Ini jelas hampir mati. Harganya harus sesuai ikan hidup dong. Harus pakai harga ikan mati. 2 yuan per 500 gram. 40 yuan. Saya langsung scan sekarang. Aduh, tidak bisa begitu. Bu, kalau ibu mau ikan mati, tunggu ikannya mati. Baru beli ya. Oke, kalau gitu saya tunggu dia mati. Aduh, wah. Ikan kepala gemuk ini kuat banget. Sudah lama masih belum mati juga? Iya, dia juga suka terbalik perutnya. Bikin kita semua kira dia mati. Ternyata dia buka mulut berenang. Hey Bu, ibu sabar banget sih. Sekarang ikannya masih hidup sehat banget. Ibu masih mau beli? Tidak mau beli lagi. Pun ikan ini mati atau hidup. Saya tidak mau beli lagi. Menunggu bikin saya kesal. Cih. Hey bos, Bu, tidak beli ikan ini. Ya udah, aku yang beli aja. Oke, daya tahannya kok kuat banget. Aku bawa pulang buat ikan peliharaan. Anak muda, kamu mau beli ya? Tapi aku harus harga ikan hidup. Harga ikan mati nggak buat kamu. Soalnya ikan ini masih hidup. Tentu sajalah. Ikan ini kan masih hidup. Pasti harganya sesuai ikan hidup dong. Kamu timbang 20 jin tadi? Iya bener, ini uang 200 yuan. Bos, simpan uangnya ya. Anak muda, kamu benar-benar legowo banget. Nggak kayak orang tertentu. Dia lebih milih lihat ikan mati. Lebih baik tidak beli ikan hidup. Beli ikan hampir mati 200 yuan buat peliharaan. Anak muda, waktu kecil, kepalamu ditendang keledai ya. Kurang satu, Bu. Saya mau bicara. Jangan bicara seenaknya begitu ya. Lagi pula, jual beli itu bebas. Barang yang kamu nggak mau beli. Orang lain beli pasti bodoh. Hei anak muda, ini udah aku bungkus. Kamu pembeli terbaik. Tapi jujur aja ya, ikan ini bukan hewan peliharaan. Lihat deh, gimana kalau aku bantuin bunuh ikannya? Aku akan bersihkan sisik ikanmu. Ikan lele besar jadi ikan peliharaan. Otaknya karatan ya. Kira-kira taruh di akuarium rumah semalaman. Pasti mati total dong. Aku nggak tahan omongan nyinyir ini. Ayo Pak, tolong bantu saya. Aku bawa sup ikan. Oke deh. Bu, kalau Bu gak mau beli, jangan ganggu aku. Aku sedang bekerja. Aku mau aja. Mulutku ada di wajahku sendiri. Kamu gak berhak campuri. Aduh, ini apa sih? Kelihatannya batu ini punya pola alami. Seperti rumput air di kolam teratai, anggun dan penuh pesona. Berliku-liku dan saling melilit. Kayaknya ini batu giok deh. Anak muda, maaf ya. Lihat batu hijau di perut ikan. Aku juga nggak tahu situasinya. Mungkin ikannya lagi sakit. Aku kasih lagi 1 ikan buat ganti rugi ya. Harga sama, pilih sesukamu. Bos, ini tidak tepat. Ikan ada batu, bukan sakit. Bisa jadi barang langka, akik rumput air, keajaiban alam yang luar biasa. Konon terbentuk setelah sedimen bawah air ribuan tahun. Wah, anak ini dapat keuntungan. Dia tak tahu nilai batu ini. Anak muda, batu milikmu ini kelihatan sangat bagus. Aku mau beli buat jadi hiasan. Aku tawarkan 500 yuan kepadamu. Gimana? Beli batu cuma 500 yuan? Kamu tidak salah kan? Uangmu mau dibuang ya? Atau otakmu tumbuh di pantat? Batu jelek ini dibeli 500 loh. Ini cuma kerikil biasa. Banyak banget ada di taman. Wanita bodoh itu. 500 yuan, kamu mau beli batuku ini? Kamu bodoh ya? Saya nggak jual. Kenapa nggak mau jual sih? 500 yuan itu udah banyak loh. Orang biasa tak dapat 500 sehari. Agak rumput air bernilai jutaan yuan. Mau beli cuma 500 yuan. Anggap saya bodoh ya? Aku jual batu pada orang bodoh. Berarti saya menipu orang bodoh dong? Saya nggak jual. Aduh, jangan buru-buru nolak saya dulu. Saya bukan orang bodoh kok. Aku lebih suka batu ini aja. Tambah 2 kali lipat. Gimana menurut kamu? Ditambah 2 kali, uangnya nggak banyak. Aku tidak jual. Ya udah, kita pakai harga pas aja. Gimana kalau 5.000 yuan? Saya pas keluar udah bawa uang tunai sebanyak ini. Beli batu seharga 5.000 yuan. Ini keterlaluan banget sih. Kamu gila ya anak muda?
Sakit harus diobati di rumah sakit. Jangan gila-gilaan di sini. Kamu baru yang gila, banyak banget omong kosong. Ci, Hey bro, lihat, saya udah tunjukkan niat tulus. Jual batu itu padaku. Tidak dijual. Kamu si orang rendahan tidak berguna. Aku sudah bicara baik-baik sama kamu. Kenapa kamu keras kepala banget? Bos, berapa harga ikan kerapu ini? Hey, saudara Xiaoyu. Kamu juga datang beli ikan ya? Hey, yang kamu pegang di tangan. Batu ini adalah akik rumput air. Waduh. Saudara, kamu dapat ini dari mana? Barang ini adalah akik kelas atas. 1 butir saja nilainya jutaan loh. apa yang kamu katakan? Ini akik nilainya jutaan? Iya benar. Kalau aku harus nilai ini. Nilainya sekitar 2 juta lah. Ini barang mewah favorit wanita kalangan atas. Hangat dingin dipakai. Ini juga bikin tubuh sehat. Nilainya sudah terbongkar. Kira-kira sudah tidak bisa dibeli lagi. Aduh. Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Kekayaan luar biasa ini, ternyata aku kelewat aja tadi loh. Kamu emang banyak omong banget. Bro, oh no. Apa aku salah ngomong tadi? Hey bro. Hey bro. Aku tidak iri loh. Ikan ini yang kamu beli. Barang di badan ikan ini loh. Semua milikmu. Kamu bawa pergi ikan ini juga. Cepat pergi dari sini. Supaya tidak jadi bahan iri orang. Terima kasih bos. Nanti kalau aku beli ikan, kerabatku beli ikan. Semua orang beli ikan di sini. Oke deh. Kamu tidak boleh pergi. Ada apa? Kenapa tidak boleh pergi? Ikan kepala gemuk ini seharusnya yang aku beli. Dan batu akik ini juga milikku. Kamu udah bayar? Berani-beraninya bilang milikmu. Bisa sedikit punya malu nggak? Ikan dan batu akik ini milikku. Kembalikan ke aku. Ini bisa dijual 2 juta loh. Bank punya triliunan uang. Ini milikmu? Kamu ambil saja. Aduh, kok bisa begini sih? Ikan kepala gemuk ini seharusnya yang saya beli loh. Bu, dengar saya. Jangan kira karena kamu sudah tua, orang lain harus mengalah sama kamu. Tadi pas ikannya masih hidup, kamu tidak mau beli. Kamu nunggu ikan mati baru beli. Sekarang mau cari untung lagi. Kamu masih malu nggak sih? Nona besar. Saya menemukan sepotong agat rumput air. Lihat kualitasnya. Ini barang top banget. Tapi orang itu tidak mau menjualnya. Aku temukan permata langka ini. Kamu harus cari cara belinya. Berapapun harganya tidak masalah. Asalkan tidak melebihi 100 juta. Apakah ada petunjuknya? Sampai saat ini belum ada petunjuk. Kamu sampah tidak berguna. Aku pedagang pembeli di pasar. Tidak ditemukan. Tapi saya sudah dapat kabar. Barang ini tumbuh di gunung hantu. Tapi Nona besar. Gunung itu katanya sangat angker. Orang tak kembali dari gunung. Kamu tidak bisa minta seseorang masuk. Harus masuk sendiri. Sudahlah. Barang ini, sistem bilang nilainya jutaan. Tapi mereka menawar saya 2 juta. Dia pasti ambil untuk di tengah. Kalau kita jual ke kolektor, diperkirakan bisa laku lebih mahal. Aku harus kunjungi pasar antik beberapa hari ini. Xiaoye sudah pulang ke rumah. Aku ingin kunjungi kakak ipar. Kamu tahu tidak, pinjaman kamu yang terakhir kali. Sangat nyaman sekali. Kakak ipar sampai ketiduran. Sampai tidak tahu kapan kamu pergi. Kakak ipar, kenapa datang? Kenapa masih bawa 2 sawi putih? Ladang ini punya banyak sawi putih. Kakak ipar memberimu 2 untuk dicicipi. Coba cek kubisnya enak. Kubis kakak ipar pasti enak banget. Tanaman ladang enak. Kamu ini manis sekali mulutnya. Enak pun tidak ada gunanya. Ladang rumah kakak ipar. Kamu tidak mau bantu membajaknya loh. Tidak benar loh. Kakak ipar, aku membajak tanahmu kemarin. Bocah konyol. Kamu lagi masak ikan ya? Di masakan ikan ini tambah sawi putih, pasti lebih enak. Kakak ipar buatkan untukmu. Iya. Iya. Hei, kakak ipar. Aku tidak perlu disuapin. Aku bisa makan sendiri. Kakak ipar yang suapin kamu. Coba deh masakan kakak ipar. Buka mulut. Oh, panas banget di mulut. Tapi enak. Sekarang kamu beri makan istrimu. Hei, cepetan dong. Kakak ipar udah suapin kamu tadi. Giliranmu suapin kakak ipar sekarang. Ini, Petunjuk jalan menuju kekayaan diperbarui. Pohon gugur ada di Gunung Guidong. Pohon gongtong dan komoditas bernilai tinggi. Tuan rumah, manfaatkan kesempatan ini ya. Gunung Guidong selalu dikatakan berhantu. Saudara Xiaoye, ada di rumah? Tuan Dan, gimana kamu tahu rumahku ada di sini? Saudara Xiaoyu, dengan kemampuanku, mencari seseorang itu sangat mudah. Lalu tujuan kamu datang ini apa? Datang tanpa diundang.
Mohon maaf atas ketidaksopanan ini. Aku datang untuk membeli milikmu. Agat lumut. Beli agat lumut. Tapi berapa harga yang pantas? Harga tawaranmu di pasar sayur kemarin. Aku tidak puas. Ini 3 juta. Gimana menurutmu, Saudara Ono? Ono, ada apa ini? Banyak banget uangnya. Kak Ipar, ikanku punya agat lumut di perut. Apa yang ingin dibeli, Tuan Dan? Sangat berharga banget. Saudara Xiaoyu, kamu bisa lihat betapa tulusnya aku. Kalau 3 juta ini kamu tidak puas, kamu tentukan harganya sendiri. Asalkan tidak melebihi 10 juta, aku bisa terima. Lagi pula, akik rumput air itu adalah favorit para wanita kalangan atas. Banyak anak kaya berebut belinya untuk menyenangkan para nona kaya. Tuan Dan, ketulusanmu. Aku bisa lihat. Iya, harganya bikin aku tergoda banget. Tapi beri aku waktu untuk memikirkannya. Boleh? Baik, Saudara Xiaoye. Kamu pikirkan dulu. Ingin jual batu akik. Ingat telepon aku ya. Oke, baik, ya. Xiao Ye, ini loh 3 juta loh. Orang biasa tak dapat uang. Kenapa masih perlu dipikirkan? Jual saja padanya. Aku rasa harganya bisa lebih tinggi. Aku mau ke pasar cek harga. Ada apa dengan Erdan? Kelihatan terburu-buru sekali. Kakak Xiao Ye, ada masalah besar. Ada keributan di rumah Kak Ling Hua. Ibu Ling Hua sampai dipukul. Kamu cepat pergi ke sana. Apa? Xiao Ye, tunggu aku. Kakak Ipar, kamu jangan ikut ya. Nggak cocok. Baiklah. Liu Dacheng, aku udah bilang sama kamu, urusan kamu sama Ling Hua, ikuti kemauannya. Tapi kamu bawa orang masuk paksa ke rumah kami, bahkan kamu pukul kami. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Ibu mertua masa depan nih, aku suka anak perempuanmu, kamu harus menikahkan dia denganku. Dia seharusnya jadi istriku. Kenapa mau membatalkan pertunangan sih? Kita sudah sepakat kan? Kamu nikahkan Ling Hua denganku. Aku bantu kalian menyelesaikan kesulitan keluarga. Bener kan adik Ling Hua? Woi gadis kecil, kamu berani menentang bos kita? Apa kamu mau mati? Kamu bodoh. Jangan menakuti Ling Hua milikku. Dia itu kakak ipar kalian nanti. Perlakukan dia dengan lembut. Paham kan? Ya bos. Aduh. Aku tak tahu kenapa kamu menolak cintaku padamu. Tapi aku benar-benar suka kamu loh. Aduh. Tadi kamu meludahi aku kan? Aku juga harus menaruh airku di tubuhmu. Aduh gila, Liu Dacheng. Walaupun kamu mendapatkan tubuhku, kamu tidak akan mendapatkan hatiku. Aku sudah punya tunangan. Apa maksudmu? Kamu sudah punya tunangan? Ini alasan kamu menolak aku kan? Iya, aku sudah punya tunangan. Aku cuma takut kamu ganggu dia. Jadi tidak berani memberitahumu. Siapa pria itu? Aku akan bunuh dia. Kamu mau bunuh aku? Aku adalah tunangan yang dia bicarakan. Kita berdua sudah kenal sejak kecil, saling mencintai satu sama lain. Kak Xiao Ye, kenapa kamu datang? Lari cepat. Kamu siapa sih? Kamu berani rebut cewek bos kita? Aduh, si bos malah tidak kerja. Anjing peliharaanku malah mau gigit. Aduh, anak hebat. Berani mukul orangku ya? Kalian semua serang bareng. Lumpuhkan dia buat gua. Wang Xiao Ye, putriku suruh lari, kamu tidak lari. Gimana kalau kamu dipukul mati? Kalau bukan karena skill tubuh kuat dan memanjat tembok dari sistem, lawan 3 orang sendirian, aku harus mempertimbangkannya. Kak Xiao Ye, kamu hebat banget lawan 3 orang sendirian. Wah, bocah. Nggak kelihatan sama sekali. Ternyata kamu ahli bela diri ya. Giliran kamu. Wah, hahaha. Pria baik pakai kata, bukan tinju. Berkelahi cara paling kasar selesaikan masalah. Katakan, berapa hargamu tinggalkan Ling Hua? 1 juta, 2 juta, atau 3 juta. Ling Hua adalah tunanganku. Dia nggak bisa dinilai dengan uang. Aku tidak menyerahkannya. Hahaha. Uang nggak bikin kamu tunduk ya. Berarti gua kasih belum cukup. Kalau gitu, gue tambahin lagi deh. Anjir. Hei. Kamu pikir uang bisa segalanya? Aku udah bilang. Memukul cara paling kasar selesaikan masalah. Berani banget kamu mukul aku. Yang aku pukul emang kamu. Anjing kamu. Sialan. Aduh. Anak berani. Kamu punya nyali. Masalah hari ini belum kita selesaikan. Aku kasih tahu kamu akibatnya mengganggu. Aku. Kenapa kalian semua bengong aja? Ayo pergi. Kamu tunggu aja. Aduh. Bibi Lianhua. Kalian tidak apa-apa kan? Wang Xiao Ye. Nggak nyangka kamu jago banget berkelahi. Bibi jadi khawatir sia-sia aja. Dulu pernah latihan. Oh ya Bibi, pria itu siapa sih? Lah, siapa lagi coba? Yaitu yang terakhir kali aku bilang ke kamu. Pria itu bos besar yang suka sama Lian Hua. Kamu berikan aku 500.000 kan? Lalu, aku cari Liu Dacheng. Batalkan urusan dia.
dan Lian Hua. Siapa sangka dia bereaksi sangat hebat. Dia sangat marah. Lalu dia bawa orang-orang ke rumah. Dia paksa bawa Ling Hua pergi. Kalau bukan kakak Xiaoye datang, entah apa akibatnya nanti. Menurut perkiraanku, Liu Dacheng pasti tidak akan menyerah. Tidak apa-apa, baby. Kalau Liu Dacheng datang lagi, aku akan memukulnya sampai terguling. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Biarkan dia di kursi roda. Hei, kenapa tidak diizinkan rawat inap lagi? Kita sudah bayar semua biayanya. Kenapa nggak boleh tinggal? Kalian menyinggung orang. Menyinggung siapa? Liu Dacheng? Mama, ada apa? Apa yang terjadi? Ayahmu diusir dari rumah sakit. Ayo cepat jemput di rumah sakit. Katanya kita menyinggung Liu Dacheng. Liu Dacheng ini, latar belakangnya apa sih? Bahkan bisa menjangkau rumah sakit. Mana aku tahu. Hanya tahu dia bos besar kabupaten. Dia lumayan jaya di sana. Siapa sangka balas dendam. Datang secepat ini ya. Baru saja kamu pukul orang, dia langsung pakai segala cara. Ayo pergi. Kita buru-buru ke rumah sakit sekarang. Hey baby, aku ikut kalian. Kamu jangan ikut deh. Sekarang bersamamu tidak ada hal baik. Ayo, Kak Xiaoye. Ayo cepat pergi. Xiaoye. Meskipun kamu nggak izinin aku ikut, tapi aku tetap ikut lihat situasi. Ada yang perlu dibantu nggak? Kenapa aku lihat Lin Hua dan ibunya lari keluar ya? Apa yang baru saja terjadi? Komandan itu pakai kekuasaan untuk menindas rakyat. Sayang sekali. Aku nggak kenal siapa-siapa. Halo, hey. Ada apa, Xiaoye? Telepon dari rumah sakit. Mereka bilang, aku menyinggung orang. Tidak mengizinkan kami rawat inap lagi. Aku jemput orangnya setengah jam lagi. Kalau tidak, kita akan diusir keluar. Sepertinya Liu punya koneksi kuat. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Guna nggak sih? Paling cuma dimediasi sebentar. Setelah itu, masalahnya tetap tidak selesai. Kamu kenapa datang lagi? Aduh, Xiaoye, masalahmu sekarang. Aku bisa bantu selesaikan. Apa yang kamu bilang? Aku bisa bantu kamu selesaikan masalah yang kamu hadapi. Liu Dacheng punya sedikit latar belakang. Dia bukan apa-apa bagiku. Asal aku telepon sebentar, bisa selesaikan masalah kamu dengan mudah. Masalah yang dihadapi tunanganmu. Aku bisa bikin Liu Dacheng berlutut di depanmu sambil sujud minta maaf. Benarkah? Benar, lebih nyata dari Berlian. Tapi aku punya satu syarat lagi. Apa ini yang kamu rencanakan sebelumnya? Aku tidak jual akik itu padamu. Kamu diam-diam merencanakan ini. Kamu benar-benar rendah sekali. Adik kecil. Aku, Tuan Dan, hidup jujur, tidak menyembunyikan apapun. Seluruh Kota Z tahu itu, sifat asliku. Aku sama sekali tidak perlu menggunakan cara yang konyol seperti ini. Kalau ketahui apa untungnya buat aku. Sebenarnya setelah aku keluar dari rumahmu, sama sekali tidak pergi. Aku cuma lihat apakah kamu kesulitan. Lalu aku muncul tepat waktu membantu. Semua dapat kesan baik. Terserah kamu mau jelaskan bagaimana, aku juga tidak bisa membantahnya. Aku berikanmu rumput air sekarang. Kamu bantu urus ayah Lian Hua dan urusan ibuku dengan baik. Harus siapkan fasilitas medis terbaik. Bisa tidak? Tentu saja tidak masalah, Xiaoye. Kenapa? Aku rasa ini kayak jebakan. Meskipun ini jebakan, aku tetap harus masuk ke dalamnya. Lagi pula aku tak punya latar belakang. Akik rumput air ini. Tapi ya, syarat-syaratku jauh lebih dari ini. Tuan Dan, mau ingkar janji, aku tidak sejahat itu. Serius deh. Masih ada satu syarat lagi. Kalau itu, katakan saja. Aku butuh bantuanmu. Pergilah ke Gunung Gua Hantu sekali. Ada batu kuno di gunung. Cari benda ini. Aku bantu selesaikan masalahmu. Aku beri kamu 10 juta tambahan. Sumsum batu 1000 tahun. Gunung yang menjulang tinggi. Gua Hantu di tebing hutan. Di sanalah ada sumsum batu itu. Bentuknya mirip bangau, adanya berwarna merah kebiruan seperti mutiara, telinga merahnya seperti milik naga. Saudara Xiaoye, kamu tahu banyak sekali ya. Aku pernah baca buku kuno. Benda ini cuma sebuah legenda, belum tentu bisa ditemukan. Konon Gunung Gua Hantu berhalusinasi. Banyak orang tak kembali dari pegunungan. Syaratmu ini terlalu berat loh. Bagaimana jika Ono tak kembali? Kalau dia tidak bisa kembali, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa beri dia pemakaman megah. Bakar 2 cewek cantik buat dia. Tapi kalau dia bisa kembali, ini seperti jadi jutawan. Saudara Xiaoye, menurutku kamu harus coba berjuang. Kamu ini jelas-jelas mau pakai aku jadi tumbal. Nggak ada gitu loh. Kamu bisa menolak kok. Petunjuk cepat kaya ada di Gunung Gua Hantu. Sekarang, bos telur pasti mau cari. Itu juga di Gunung Guidong. Pokoknya, kita pergi ke sana. Menerima ini juga tidak ada ruginya. Apakah ada petunjuk? Kita harus jelajahi Guidongshan untuk lihat kondisi geografisnya. Oke, bos telur. Hal ini aku setujui. Oke, semoga saudara Xiaoye langsung berhasil tanpa hambatan. Bawa orangnya, masuk. Biarkan saudara Xiaoye meluapkan emosinya. Melampiaskan rasa kesal. Aduh.
Hey, saudara Xiao Wei. Orang ini kamu pukuli saja sesukamu. Pukul dia tak berani mengeluh. Saudara, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu kamu kenal Bos Shan. Kasih aku kesempatan. Aku minta layani mereka. Tentang urusan rawat inap ayahmu. Ampunin aku sekali aja ya. Bos Fan, kamu jebak aku dong. Pukul dia sekarang. Apa gunanya marahin dia? Kamu cuma atur rawat inap mereka. Aku berangkat ke Gunung Guidong sekarang. Bro yang mantap. Puas banget. Kalau gitu aku di sini mendoakan kamu berhasil. Makasih bro, udah ampunin aku. Makasih bro. Ayo, habiskan gelas anggur ini. Mari kita rayakan perpisahan Ono. Oh no, aku ikut main bareng. Tapi Mbak Ipar khawatir sama kamu. Mbak Ipar lebih tua dari kamu. Bisa merawat kamu, apalagi malam hari. Bisa masak makanan hangat buat kamu. Menurutku kamu bisa bantu Sobat Xiaoye malam ini. Xiaoye, aku pergi duluan ya. Tunggu kabar baik dari kamu. Mbak Ipar, aku paham kamu khawatir. Tapi Gui Gongshan sangat berbahaya. Ikut aku. Aku harus bagi perhatian buat jaga keamanan kamu. Aku nggak butuh kamu jaga aku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku punya lebih banyak pengalaman darimu. Saya bisa bantu kamu urus ini. Kakak ipar itu juga tidak bisa. Kamu di rumah dengan tenang sudah menjadi bantuan terbesar buatku. Aku pergi duluan. Hei, Xiaoye. Sistem, aku baru berjalan sehari saja. Kamu tak temukan pohon-pohon itu juga. Lokasi stalaktit tidak ada. Bisakah kau bantu aku? Aku tak bisa melangkah sama sekali. Ding dong, mulai pindai bentang Gunung Guidong. Sedang memindai. Pemindaian berhasil. Kirim semua lokasi Alipay di Guidongshan. Anjir, di Gunung Guidong ini tersembunyi. Begitu banyak harta karun. Sekarang aku sudah punya semangat lagi. Siapa? Keluar sini sekarang. Kalau begitu aku nggak baik-baik aja. Xiaoye, ini aku. Kakak ipar? Kakak ipar, kenapa datang? Aku khawatir sama kamu. Jadi, aku diam-diam mengikutimu ke sini. Tidak menyangka ketahuan olehmu. Aku punya sistem. Takut apapun, sekarang aku jaga dia. Hei, kakak ipar. Karena kamu sudah datang, aku juga tidak bisa mengusirmu pergi. Kamu harus dengar aku sepanjang waktu. Iya. Ini roti buatan kakak ipar untukmu. Coba deh rasain. Enak banget. Kak ipar, ayo kita lanjut jalan. Iya. Xiaoye, hutan ini bentuknya aneh banget ya. Bahkan penuh dengan bunga plum putih. Hei Kak ipar, ini adalah pohon gongtong, juga disebut pohon gugur. Bisa tumbuh 15-25 meter. Bunganya sangat indah dan unik. Ini tumbuhan kuno dari zaman Tersier. Ya ampun, pohon seperti ini langka di dunia. Wow, ada area luas di sini. Kira-kira luasnya mencapai 3 mu. Berarti ini pasti sangat mahal ya? Iya, ini kayu yang sangat berharga. Bunga ini bisa menyembuhkan penyakit. Ayo sini. Kak, kita petik bunga di pohon. Setelah keluar dari Gunung Gua Hantu, cari pembeli. Pasti bisa laku banyak uang. Iya, ayo pergi. Ding dong. Selamat, kamu dapat bunga pohon gugur. Mendapatkan 10 poin. Kumpulkan 100 poin untuk undian. Sistem, ingetin aku lagi ya. Baiklah, tuan rumah. Xiaoye, cepat lihat deh. Bunga tumbuh dari celah batu. Masih memancarkan cahaya biru loh. Cantik banget. Ayo, Ah, ini. Anggrek naga kecil, kakak ipar. Ini barang super bagus nih. Warna bunganya sangat unik dan beragam. Bisa obati hati, anti radang, meredakan nyeri, dan mengobati mual muntah. Khasiat membersihkan paru-paru. Bunga ini tidak ada di Tiongkok. Bahkan sangat langka di seluruh dunia. Ini bunga langka yang terkenal. Sekarang sehelai kelopak bunga ini saja bisa mengobati penyakit sulit dengan mudah. Ini punya nilai obat yang tinggi. Xiaoye, kamu tahu banyak banget. Kakak ipar, kamu kan tahu, saya suka baca buku pengobatan. Ini semua dari buku kedokteran. Bunga ini mekar menghadap sinar matahari, hanya mekar selama 15 menit. Kuncup bunga menutup saat tidak terkena. Kembali ke akarnya. Berapa harganya? Kira-kira? Ini barang penyelamat nyawa. Tidak bisa diukur dengan uang. Kakak ipar, ayo kita jalan terus. Siapa tahu hal lebih baik. Kita nih. Kamu bawa istriku pergi. Nanti istrimu tak bisa mengikuti kamu. Ayo pergi. Xiaoye,
kapan kamu dan Ling Hua menikah? Kakak ipar menunggu pemulihan ayah Ling Shua. Kita akan menikah. Oh ya, juga sih. Kamu dan Li Hua, teman masa kecil. Saling percaya tanpa curiga sama sekali. Lin Hua ingin menikah denganmu sejak kecil. Setelah kamu menikah dengannya, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Tahu tidak? Tenang saja kakak ipar. Oh iya, kakak ipar. Kamu kan begitu muda dan cantik. Pernahkah kamu ingin menikah lagi? Mencari pria apa lagi? Kak ipar mandiri itu bagus. Cari pria, cuci baju, masak untuknya. Dapat apa sih? Bukan? Kakak ipar memang berpikiran terbuka ya? Bodoh. Kamu tak tahu perasaan istrimu? Kakak ipar tidak mau jadi orang. Cinta ini kubiarkan tersembunyi. Sepertinya ada sesuatu yang melilit aku. Nggak apa-apa, itu jaring laba-laba. Tidak apa-apa. Sepertinya ada sesuatu yang menggigit paha aku. Tidak apa-apa, kakak ipar. Itu cuma seekor laba-laba. Seharusnya tidak apa-apa. Ternyata digigit laba-laba ya. Apakah itu seperti film sci-fi? Digigit laba-laba jadi Spider-Man. Kak ipar, itu semua dari film. Tidak ada di dunia nyata. Sakit sekali. Kakak ipar sangat sakit kaki. Kakak ipar, Xiao Ye. Kakak ipar merasa lemas banget. Paha saya mati rasa. Xiao Ye, apa yang harus dilakukan? Bahaya, kakak ipar. Dan laba-laba tadi itu beracun. Kak ipar, aku hisap racun darahnya. Tidak boleh, Xiao Ye. Nanti kamu juga ikut keracunan. Kakak ipar, tidak apa-apa. Asalkan aku tidak menelan racunnya. Seharusnya tidak akan apa-apa. Apakah tuan rumah mau cari mati? Apa maksudmu, sistem? Itu adalah laba-laba alam darah. Racunnya setara dengan racun ular kobra. Hanya dengan cara menghisap racunnya keluar. Tuan rumah tidak hanya akan mati. Janda muda ini juga ikut mati. Seram sekali. Lalu bagaimana, sistem? Temukan laba-laba alam darah itu. Hancurkan sampai lumer. Oleskan tubuhnya pada luka. Maka racunnya akan hilang. Bukankah itu malah lebih beracun? Tuan rumah bodoh sekali. Laba-laba blood domain punya racun mematikan. Tapi tubuhnya adalah penawar terbaik. Kakak ipar, tahan sebentar ya. Jangan sampai tertidur. Aku segera cari penawar untukmu. Xiao Ye. Kamu tidak apa-apa, kakak ipar? Kakak ipar, bangun. Apakah aku sudah mati? Tak sangka. Mati bisa lihat Ono. Bagus sekali. Kakak ipar, jangan bicara ngawur ya. Tetap sadar, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Kakak ipar. Kakak ipar, akhirnya kamu sadar ya. Terima kasih ya, Xiao Ye. Aku merasa jauh lebih baik. Syukurlah, kakak ipar selamatkanmu dari maut. Kakak ipar, kenapa kamu menciumku? Terima kasih telah menyelamatkan. Kalau ini terjadi di zaman kuno, aku akan balas budi. Tidak perlu. Kakak ipar mau jadi balas budi. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, aku akan menyalahkan diriku seumur hidup. Benarkah? Aku kasih ciuman lagi deh. Kakak ipar. Kakak ipar. Jangan bergerak kakak ipar. Belum puas mencium loh. Kakak ipar, tidak bisa lanjut. Cuman, kalau lanjut, nggak bisa tayang. Xiao Ye, kita belum makan loh. Di sana ada sungai. Baik, kakak ipar, ikannya siap. Aku sekarang pergi menangkap ikan. Hati-hati ya. Kakak ipar, air ini tidak dalam, bahkan tidak sampai lutut. Aku tangkap ikan, kamu ambil kayu. Nanti kita panggang ikan buat makan. Baik. Kamu. Kakak ipar, Xiao Ye hebat banget. Sekali tusuk, langsung kena. Ikan ini gemuk dan besar banget. Seharusnya cukup buat kita berdua makan. Ini apa sih? Masih memancarkan cahaya ungu. Cantik banget ya. Kakak ipar, ini mutiara Tangguan Luo Kaisar. Nama mutiara Tangguan Luo Kaisar terdengar sangat gagah. Pasti sangat berharga ya. Lagi pula, mutiara muncul di perut ikan. Ini pertama kaliku. Ya, kakak ipar, sangat berharga. Ini, buat kamu. Buat aku tidak mau. Itu milikmu dari perut ikan. Nanti kamu akan menikahi Lin Hua. Kamu bisa memberikannya padanya kakak ipar. Ini untukmu. Nanti kita cari. Anting, mutiara ini pasti cantik. Aku tidak mau. Xiao Ye tahu memberi hadiah. Aku punya sesuatu. Senang sekali. Ambil saja kalau aku kasih. Kalau begitu, kita skip ikan bakar. Baiklah. Kamu baik banget, Xiao Ye. Kak ipar,
Nanti aku berterima kasih. Bisa nggak jangan pakai hubungan keluarga? Kak ipar lapar. Ayo kita mulai bakar ikan. Tambahkan air untuk ikan bakarnya. Aduh, buruk deh. Kak Ipar, botol airnya bocor. Aku nggak sadar tadi. Airnya habis. Salahku? Tadi aku jalan terlalu terburu-buru. Pasti terbentur sampai rusak. Nggak apa-apa, Kak Ipar. Gunung ini punya banyak sumber daya. Aku cari-cari dulu. Hati-hati ya. Kak Ipar, ini tomat hitamku. Cepat makan, ini tambah cairan tubuh. Xiaoye, kenapa tomat ini warnanya hitam sih? Jangan-jangan beracun ya? Nggak beracun kok, Kak Ipar. Ini tomat hitam. Ini adalah varietas tomat yang istimewa. Buahnya berwarna merah hitam. Nilai gizinya sangat tinggi. Kaya akan lycopene dan vitamin C. Aku makan deh. Rasanya asam manis. Enak banget. Kamu juga makan ya? Ding dong, selamat tuan rumah lolos. Menemukan tomat kecil berwarna hitam, pil naga kecil, guci gula kaisar, mutiara luo, dan barang langka lainnya. Poin terkumpulku 117. Mendapatkan satu kesempatan undian. Apakah ingin memulai undian? Tentu saja ikut undian. Ding dong, selamat. Kamu dapat kantong dimensi lain. Bisa menyimpan atau mengeluarkan benda apapun. Ruang tak terbatas di saku ini. Ini bagus banget. Masukkan tomat ke kantong dimensi lain. Sistem. Kenapa halaman undian ini masih berputar terus? Ding dong, selamat tuan rumah. Undianmu dapat kritikal. Bisa melakukan undian sekali lagi. Ding dong, selamat. Kamu dapat ramuan pertumbuhan tanaman. Obat ini membuat tanaman tumbuh cepat tanpa mengganggu pola pertumbuhannya. Juga memiliki khasiat menghilangkan penyakit serta efek memperpanjang umur. Ramuan penyelamat tanaman unggul ini. Tunggu aku kembali ke desa. Sirami semua ladang warga desa dengan ramuan ini. Itu bikin seluruh desa kaya raya. Ayo kakak ipar. Sudah kenyang, kakak ipar? Ayo kita lanjut jalan ke depan. Cepat-cepat cari sumsum batu 1000 tahun. Boleh kamu gendong aku? Pergelangan kakiku tidak bisa dipakai jalan. Baik, tunggu. Aku ambil barang dulu. Ayo kakak ipar. Ayo berangkat kakak ipar. Berdasarkan peta yang disimulasikan sistem sebelumnya, Nefrit kuno ada di sekitar sini. Tapi kenapa nggak ada pintu masuk? Batu itu aneh. Xiaoye, kamu mau masuk gua ya? Iya, kakak ipar. Di gua ada barang kita. Tapi gua ini kelihatannya sangat angker. Bagaimana kalau ada monster di dalamnya? Tidak apa-apa, kakak ipar. Aku ada di sini kok. Ayo pergi. Ayo kakak ipar, pelan-pelan. Kakak ipar capek ya? Istirahat sebentar di sini. Kamu tunggu di sini dulu. Aku cari-cari dulu. Itu dia, bentuknya mirip bangau. Tubuhnya merah dan biru kehijauan. Xiaoye, hati-hati, ada kelabang besar. Aduh, tamat deh. Xiaoye, jangan digigit mati ya. Kalau dia mati, aku juga tidak mau hidup lagi. Keterampilan bertarungmu tak cukup untuk lukai kalajengking. Tingkatkan nilai kekuatan tempur. Sistem, apakah aku bisa selamat? Semuanya tergantung padamu. Sudah aman. Kakak ipar, kita sudah aman. Xiaoye, kamu hebat banget. Kamu bahkan bisa membunuh kelabang loh. Aku juga tidak menyangka kekuatanku sekuat ini. Tuan rumah, kamu ngomong apa sih? Kalau bukan sistem yang memberimu kekuatan, mana kamu bisa membunuhnya? Pak, ya, saudara Wang Xiaoye sudah pulang. Hahaha. Menantikan bintang dan menantikan bulan. Akhirnya aku berhasil menunggumu pulang. Ayo minum segelas untuk merayakannya. Gimana? Kali ini pergi sampai seminggu loh. Ibumu. Aku sudah atur ke ruang terbaik. Kita cari dokter terbaik ya. Tapi penyakit ibumu sulit diobati. Dokter tak bisa jamin kapan sadar. Lalu ayah pacarmu. Aku juga siapkan kamar terbaik. Dokter sudah melakukan konsultasi gabungan. Beberapa waktu lagi mungkin butuh operasi. Aku tahu ini saat kembali.
Tapi kamu tidak ingkar janji. Aku sangat lega. Gimana? Bagaimana perasaanmu tentang Gui Dongshan? Nyaris kehilangan nyawa. Aku nggak nyangka bisa kembali hidup. Aku kira bos pedagang. Tak menyangka villa ini bagus sekali. Aku cuma pekerja orang lain. Barangnya sudah ditemukan? Ini barangnya kan? Kamu memang tidak mengecewakan aku. Tepat, inilah barangnya. Karena transaksi sudah selesai. Kalau gitu, aku pergi duluan. Saudara Xiao Yu, jangan buru-buru pergi dong. Sesuai kesepakatan kita berdua sebelumnya. Aku harus menepati janjiku deh. Oh, di kartu ini loh. Ada 10 juta. Kata sandinya 6 angka 6. Kamu ambil dan simpan. Kartu Pak Dan, saya tidak terima. Aspal jalan desa. Membangun jalan, iya Pak Dan. Desa kami lokasinya sangat terpencil. Warga sulit menanam dan membeli makanan. Tolong bangun jalan untuk desa kami. Hahaha, adik Xiao Ye berbakat banget, selalu memikirkan kepentingan warga. Memperbaiki jalan desa tidak mahal. Baik, aku setuju. Aku hubungi tim konstruksi. Berapapun biayanya, pasti kami perbaiki dengan hasil bagus. Baik, Pak Dan. Kalau gitu, aku pergi duluan ya. Baik. Di desa kami semuanya jalan tanah. Tidak ada satupun jalan aspal. Kalau semuanya dibangun, perkiraan biayanya akan melebihi 10 juta. Aduh. Dapat banyak barang bagus di gunung. Semua disimpan di saku dimensi lain. Tapi gimana cara menjualnya ya? Lagi pula, setiap barangnya bikin heboh dunia. Xiao Ye. Bibi Lianhua, kenapa kalian datang? Ayo, silakan duduk. Kamu kembali dari Gunung Guidong ya? Kami berdua datang untuk menengokmu. Banyak hal yang terjadi belakangan ini. Semua itu berkat kamu. Aku selamatkan pamanmu dari rumah sakit. Semua urusan di tengah ini. Kami sangat berterima kasih padamu. Bibi, tidak usah sungkan. Kita semua satu keluarga. Ya, kalau tahu kita satu keluarga, maka kamu harus merencanakan dengan baik masa depan kamu dan Lian Hua. Ibu, sudah kita sepakati. Jangan bahas itu di rumah. Hal-hal seperti ini loh. Dasar anak cewek bandel. Belum saja kamu menikah dengannya. Sudah mulai memihak orang luar. Ibu benar. Semua itu nyata. Lihat rumah yang kosong melompong ini. Kalau dia buru-buru cari uang, nanti bagaimana dia bisa menghidupimu? Bu, aku akan jadi kaya nanti. Membeli villa besar di kota. Membuat Lian Hua hidup bahagia. Bibi tenang saja. Kamu cuma omong doang, tidak ada tindakan nyata. Ini sama bohong kosong. Kalau kamu beneran punya niat tulus, ayo tanami kembali lahan kosong keluargamu. Ini juga penghasilan tetap. Ada jaminan kan? Iya, omongan Bibi benar sekali. Aku sebentar lagi tanam sawah. Aku sih tidak minta kamu jadi orang kaya raya. Cuma minta kamu dan Ling Hua hidup tenang aja. Ya udah, aku tidak bicara lagi. Kamu ngobrol sama Ling Hua aja. Cewek ini tiap hari ngomongin kamu. Hei, Kak Xiao Ye, kamu tidak makan daging ya? Aku sudah bikinin bakpao daging untukmu. Masih panas loh. bakpao daging? Bakpao ini isi apa ya? Isi daging babi dan daun bawang. Aku baru saja bikinnya. Ibuku tidak tahu. Ayo buka mulutmu. Aku suapin kamu. Kamu suapin aku, itu nggak pantas. Apa yang tidak pantasnya? Kamu adalah suamiku di masa depan. Aku adalah istrimu di masa depan. Kamu makan itu wajar banget dong. Ayo buka mulut, ya udah. Bakpao daging Lian Hua, enak banget. Ya udah, makan lebih banyak deh. Ayo kita pergi bercocok tanam bareng. Oke. Lelah ya? Ayo, bangun dan istirahat sebentar. Benihnya sudah ditabur semua. Sampai musim matang tiba, kita bisa memanen hasilnya. Nanti ibuku juga bisa melihat ketulusanmu. Ayo kita pulang ke rumah. Tunggu sebentar Yinghua. Aku tambah pupuk buat benih ini. Oke. Sistem. Keluarkan ramuan pertumbuhan cepat tanamanku. Rasanya ramuan ini sedikit banget. Sawahku tak bisa disiram semua. Peringatan Rama, Ramuan pertumbuhan tanaman ini sangat pekat. Efeknya sangat kuat. Hanya setetes cairan. Perubahan besar terjadi semalam. Perlu diencerkan dengan air. Kalau tidak, kalau disiramkan ke benihnya, siapa yang tahu seperti apa jadinya? sistem. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bikin aku buang setetes sia-sia.
Kak Xiao Ye, kita baru saja menyiram lahan tadi. Kenapa harus disiram lagi sekali? Yang di bagian teratai ini beda. Aku sudah campurkan sesuatu ke dalamnya. Dijamin besok ada efek ajaib. Oke, ayo kita siram bersama. Malam ini telah berlalu. Entah benih sayuran di kebun itu. Gimana kabar ramuan cepatnya? Ayo lihat kebun setelah mandi. Kak Xiao Ye. Kenapa tidak ada orang di rumah? Kak Xiao Ye, kamu di mana? Ada di rumah enggak? Itu Ling Hua ya. Aku lagi mandi di kamar mandi. Kak Ono, aku kasih tahu ya. Kak Ono, aku kasih tahu ya. Cepat tutup pintunya. Oke. Aku sudah tutup pintunya. Lin Hua, maksudku suruh kamu keluar loh. Aku keluar. Aku sudah keluar. Lin Hua, maksudku suruh kamu keluar. Tutup pintunya. Kamu mau lihat aku mandi terus? Oh. Kak Ono, kamu akhirnya selesai mandi ya? Iya, kamu nyari aku terburu-buru pagi. Ada apa sih? Sayuran di kebun tumbuh besar banget. Ayo cepat kita lihat sana. Iya, ayo pergi. Anak perempuannya tumbuh terlalu cepat. Dan tumbuhnya juga sangat bagus sekali. Ono, kenapa kamu datang sini di kebun rumahmu? Ada apa dengan sayuran-sayuran ini? Ingat, kamu baru mulai menabur kemarin. Kok cuma dalam semalam bisa tumbuh secepat ini sih? Aku juga tidak menyangka. Bahkan sudah tumbuh sepenuhnya dalam semalam. Apalagi pohon jagung itu. Kok bisa tumbuh setinggi itu? Rasanya obat ini sedikit banget loh. Tanahku tak bisa disiram semua. Ternyata begitu. Tetesan air kemarin. Wow, jagung ini sudah tumbuh besar. Kalau dipotong, dijual di kota. Berapa uang yang bisa didapat ya? Xiao Ye, kamu mikir apa? Oh, aku nggak mikirin apa-apa. Tanah ini kami tanam kemarin. Aku tak menyangka ini terjadi. Ya, aku rasa rumah Ono. Lahan ini pasti lahan bagus. Masuk akal sih. Dulu pas ayahmu masih ada, panen lebih baik. Sekarang tumbuh kayak gini, gak aneh. Sudah, semuanya pulang aja. Ah, Bu. Kenapa Ibu datang? Aku dengar sayuran lahan Xiao Ye. Semuanya tumbuh besar dalam semalam. Ibu datang, mau lihat keadaan gimana? Ini. Kok bisa tumbuh setinggi ini sih? Xiao Ye, kamu pakai obat terlarang di tanah? Atau kamu pakai hormon ke lahan? Kalau enggak, gimana bisa tumbuh? Kayak gini. Bibi, mana aku berani? Aku nggak mungkin melanggar hukum. Aku janji. Di ladang ini ya, sama sekali tidak pakai barang terlarang. Ma, jangan salahkan Xiao Ye ya. Kamu yang suruh Ono bertani dulu. Kemarin, aku tanam bareng Xiao Ye dan cuma siram air sekali aja. Tidak nambahin apapun. Aku nggak tahu itu. Tapi pasti bukan barang terlarang karena aku percaya sama dia. Oke. Aku terlalu banyak pikiran tadi. Kalian berdua lihat dong berapa harga sayuran kita. Aku mau ke rumah sakit buat jaga ayahmu. Oke deh. Ma, hati-hati di jalan ya. Iya. Kak Xiao Ye, ayo kita panen sayur sekarang. Nggak usah buru-buru. Kerja kasar ini tugas laki-laki. Nanti setelah kita nikah, aku juga nggak biarin kamu kerja. Kak Xiao Ye, kamu baik banget sama aku. Kapas cium kening, nggak terasa. Aku pengen cium bibir. Mian Hua. Aku pengen kamu... Kak Xiao Ye, kamu jahat banget. Ibuku bilang, belum boleh sebelum nikah. Tapi aku sangat nggak nyaman. Kak Xiao Ye, kamu agak terlalu jahat deh. Tapi, aku bisa. Apa yang kalian lakukan? Erdan, kenapa kamu ada di sini? Siapa suruh kamu sembunyi di kebunku? Aku tak tahu kamu dan Ling Hua begitu. Tapi, aku tidak melihat apa-apa loh. Kamu cuma anak kecil doang. Apa yang kamu tahu sih? Jangan cuma mengintip. Ada niat apa lagi? Aku ingin tanya tentang ladangmu. Sayur ini dapat jalan pintas apa? Bisa ajarin aku nggak? Ayahmu yang suruh kamu tanya kan? Kamu pikir aku kasih tahu rahasia? Kalau gitu Kak Xiao Ye, begini boleh nggak? Aku kasih tahu kamu satu rahasia. Kamu kasih tahu rahasiamu ke aku. Kita tuker rahasia sama rahasia gimana?
Kamu anak kecil belum dewasa. Rahasia apa yang bisa kamu punya? Kamu nggak perlu kasih tahu aku. Aku nggak mau dengar. Aduh Kak Xiao Yue, dengerin aja deh. Rahasia ini banyak orang belum tahu. Seminggu lagi, bos hotel kabupaten datang ambil sayur kita. Datang beli sayuran? Itu bukan rahasia apa-apa dong. Aduh, dengerin dulu. Biarin aku selesai bicara. Aku memanjat tembok rumah kepala desa. Aku dengar kepala desa sama istrinya berunding. Sembunyikan kabar restoran kabupaten datang ke desa kita beli sayur. Rekomendasikan menantunya Liu Xiaohua. Kok aku ingat menantu kepala desa bukan Liu Xiaohua. Kamu tak di desa akhir-akhir ini. Kamu belum tahu kepala desa baru. Liu Xiaohua ini adalah menantunya. Ternyata dia mau menyalahgunakan wewenang pribadi. Kayaknya demi kepentingan warga desa, aku harus melakukan sesuatu secara diam-diam. Kak Xiao Yu, aku kasih tahu rahasiamu sekarang. Bisakah kau ceritakan rahasia itu padaku? Aku pakai ramuan pertumbuhan cepat tanaman. Ini tidak bisa sembarangan dikatakan. Jangan sampai dianggap alien diteliti orang. Aku akan beri kamu satu kata. Memaksa bibit tumbuh cepat. Loh, Oh, oke. aku langsung kasih tahu ayahku sekarang. Hey, Erden. Jangan kasih tahu ayahmu ya. Ini rahasia loh. Ayahmu akan memukulmu keras. Lagi teriak apa sih? Kakak ipar, gak teriak apa-apa kok. Kok kamu datang? Aku datang mau antar makanan buatmu. Lagi pula aku dengar sayuranmu tumbuh sempurna semalam. Datang khusus untuk lihat-lihat. Ya Tuhan, Xiao Ye, ini yang kamu tanam? Wah, semua ini matang semalam. Apalagi pohon jagung ini. Besar banget dan tebal juga. Kakak ipar, hanya keberuntungan doang. Bilang ke kakak ipar, bagaimana kamu menanam sawahmu? Ya cuma ditanam gitu aja. Gitu ya. Kalau gitu, kamu tabur benihnya ya. Mbak, ladang ini ya. Oh, Malam nanti ke tempat Mbak makan di sana. Mbak ini selalu kepikiran untung. Dari aku deh. Semua sayuran di kebun sudah matang. Erdan bilang bos kota datang beli. Biarkan dulu di sini saja. Makan banyak ya. Makan cukup, kerja kuat. Mbak, ini sudah gelap loh. Masih mau nanam di ladang juga? Apa yang kamu bilang tadi siang? Setelah kamu selesai, nanam ladangmu sendiri. Kamu juga harus nanam ladang milikku dong. Iya. Mbak, aku rasa kita berdua harus jaga jarak aja. Xiao Ye, apa maksud ucapanmu itu? Kamu tidak suka dia. Bukan begitu, Mbak. Kamu sangat cantik. Tapi hubungan kita berdua seperti ini. Rasanya tidak enak saja. Kamu takut ketahuan sama Ling Hua kan? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Aku tidak merusak hubunganmu dengan Ling Hua. Anggap saja ini mimpi biasa. Bukankah sudah bisa begitu? Ya, Kak Ipar. Ada satu hal hari ini. Harus saya sampaikan ke kamu. Kamu mau pasok sayur ke hotel kota? Xiao Ye, kamu terlalu bermimpi ketinggian deh. Hotel besar itu memandang rendah kita. Sayur dari petani kecil kita. Mereka itu sudah punya pemasok khusus sendiri. Lagi pula, Saya juga tidak bisa menemukan jalurnya. kebetulan saya baru dengar hari ini. Bos restoran akan datang. Nanti sayur di kebun sayur kamu bisa dipasok ke hotel kota kecil. Benarkah? Saya tidak pernah dengar itu. Berita ini. Hal ini, sekarang cuma kepala desa yang tahu. Dia ingin merahasiakan berita ini. Untuk mencari keuntungan sendiri. Lihat saja dia. Sebagai kepala desa. Tidak memikirkan kesejahteraan warga desa. Bahkan mau isi kantong sendiri. Saya mau melaporkan dia. Kak Ipar. Kamu jangan terburu-buru dulu. Kepala desa menyalahi wewenang. Ini cuma kabar sekarang. Belum ada bukti nyata. Bahkan kalau kamu mau melaporkannya, kalau soal dia belum tentu bisa dihukum. Lagi pula, malah bikin dia waspada duluan. Terus gimana dong? Kak Ipar, aku punya ide bagus. Xiao Ye, kamu jahat banget deh. Aku suka banget. Gimana kalau... Malam ini di tempat Mbak Ipar. Kamu jangan pulang ya. nggak usah deh. Aku takut dilihat besok pagi. Pas aku keluar dari tempatmu, nggak enak dampaknya nanti. Aku pergi duluan, Mbak Ipar. Wah, selamat datang, Pak. Deng.
Direktur Deng, kami menunggu siang dan malam. Akhirnya Anda datang juga. Waktu saya terbatas, kita singkat ya. Kemarin saya minta kamu bantu cari orang terbaik menanam sayuran di desamu. Sudah ketemu belum? Aku beli hasil panen kalian. Apakah ini sudah diberitahu? Direktur Deng, tenang saja, urusan saya pasti beres. Ini Liu Xiaohua, petani terbaik di desaku. Teknik dia benar-benar kelas 1. Gunakan teknologi greenhouse terbaik utara kita. Baguslah. Halo Pak Zhang, nama saya Liu Xiaohua. Dia petani terbaik desaku. Sekarang sayuran rumah-rumah diserahkan. Saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Nanti ke depannya, aku akan tangani ini sendiri denganmu. Omong kosong tidak ada gunanya. Saya mau lihat hasil nyatanya. Kalau gitu saya antar Anda jalan, lihat sayuran yang saya tanam, ya? Padeng, sini. Iya, betul. Apakah kau bos pembeli sayuran? Ayo lihat kebun saya. Tomat yang ditanam di kebun saya. Enak banget. Ayo coba. Sekali gigit langsung keluar sayurnya. Pak Bos, ayo ke rumah saya. Bawang merah saya bagus banget loh. Ada pepatah bilang gitu loh. Wanita seperti bawang merah. Bawangku seperti wanita cantik. Bos besar, datang ke rumahku. Semua ditanam sendiri di kebun sendiri. Ini ada apa sih? Siapa yang suruh kalian datang? Kalau bukan karena Ono memberitahu kami. Bos besar beli sayur khusus ya. Kami tidak mengenalmu. Sangat tidak adil. Pak Kepala Desa, kamu sangat baik. Bos besar datang. Tidak memberitahu kami. Hanya ambil sayur untuk menantuku. Betul, betul sekali. Siapa yang bilang saya tidak adil? Sudah, semuanya bubar. Ayo kerja. Pak Kepala Desa, kita semua sudah dengar kabarnya. Bos besar datang ambil sayur. Tapi kamu, kabar ini disembunyikan rapat banget. Sekarang malah mau mengusir kami. Xiaoye, kamu datang tepat sekali. Kamu yang adili perang ini. Kita semua dengar kata-kata kamu. Hei, warga sekalian. Ayah mertuaku tidak sengaja menyembunyikan sesuatu. Murni karena dia sudah tua. Ingatannya sudah agak buruk. Iya. Ini agak tidak tepat. Begitu ya? Jadi kalian cuma lupa memberitahu kami. Bukan mau nyalahgunakan jabatan ya? Pak Deng. Sekarang saya sudah paham. Kamu tidak mengundangku. Beritahu mereka beli buah sayur. Ya kan? Kalian tenang saja. Aku tak dengar dari lurah. Sekarang aku keliling rumah-rumah. Aku akan memeriksa ladang kalian. Asalkan buah sayurmu bagus. Aku akan membeli semuanya. Ayo, mampir ke rumahku. Ayo, mampir ke rumahku. Hei warga sekalian. Kita harus berbicara adil ya. Bos besar ini bagaimanapun juga adalah yang dihubungkan oleh mertuaku. Kita harus urutkan siapa dulu datang. Baik, aku tidak akan berebut denganmu. Kalau begitu Tuan Deng, silakan. Kamu sangat hebat. Pintar memakai otak. Warga desa tiba-tiba mengerumuni sini. Kamu yang bantu diam-diam ya? Kamu juga hebat. Tebakanmu tepat sekali. Nama belakangku Deng. Wang Xiaoye. Silakan Tuan Deng. Pak Direktur, silakan lihat. Ini semua sayuran saya. Angin luar. Sayuran ini jauh lebih segar. Ini didirikan oleh Liu Xiaohua. Sayuran mereka lebih baik dari kita. Kalau sayurannya dibandingkan dengan sayuranku, tanaman saya jelek sekali. Yang paling penting adalah daunnya tidak punya lubang cacing. Daun sayurku penuh lubang cacing. Aduh, kayaknya tidak ada harapan deh. Sayuran Liu Xiaohua tampilannya bagus. Kualitas penampilannya sangat bagus. Ini sesuai standar beli sayuran kotamu. Tapi sayuran kita sehat loh. Daun sayuran ada lubang serangga. Artinya yang dipakai adalah pupuk organik. Tidak menggunakan pestisida sama sekali. Kalian bisa jual sayuran. Tunggu saja sampai busuk di tanah. Orang kota sekarang nih. Sayuran harus terlihat enak. Sedangkan bagaimana cara menanamnya, tidak ada yang peduli. Hei menantu, kali ini pasti berhasil deh. Saya lihat Pak Deng terus memperhatikan. Semua sayuran ini bahkan mengangguk-angguk. Ini jelas tanda dia puas banget. Lihat siapa yang menanam sayuran ini. Pak Deng, silakan lihat. Mengenai sayuran-sayuran ini. Apakah Anda puas? Cukup bagus. Di desa bisa menemukan sayuran rumah kaca besar ini. Sangat tidak mudah. Pak Deng, kalau begitu hari ini, tanda tangani kontraknya. Kalau kita puas, kita tanda tangani kontrak. Tanda tangani kontrak apa? Bukankah tadi Anda bilang? Apakah sayuran ini memuaskanmu? Iya, saya memang bilang begitu. Tapi saya belum lihat tanaman warga. Kalau sayuran mereka tanam lebih banyak, bagus daripada yang ditanam di rumahmu. Pak Deng, tidak mungkin. Sayuran dari rumah kaca saya, itu satu-satunya di seluruh desa. Kamu lihat tanaman orang lain, sayuran busuk itu, benar-benar membuang waktu. Iya, Pak Deng, ini Xiaohua. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu Anda. Ayo, kamu yang memimpin jalan. Pak Deng, ini kebun sayur saya. Ini
Ini adalah rumah yang terakhir kan? Semoga sayuranmu tidak mengecewakan aku. Menantu. Kamu paham ucapan Pak Deng? Apa maksudnya tadi? Hah? Apa maksudnya sih? Bodoh banget. Kamu masih belum paham ya? Tuan Deng memeriksa tanah warga. Dia tidak bicara sepatah kata pun, sama sekali tidak bisa menebak pikirannya. Sekarang dia ngomong ucapan kayak gini. Maksudnya udah jelas banget. Sayuran milik warga itu tidak layak. Bapak mertua benar sekali. Jadi nanti kita pasti jadi pemasok Pak Deng. Hampir pasti berhasil. Hehehe, aduh. Bapak mertua. Aku dengar pohon jagung tinggi di lahannya loh. Kalau Pak Deng suka, gimana? Aduh, pohon jagung itu, aku juga dengar soalnya. Tingginya hampir sampai langit. Tapi coba kamu pikir, mana ada jagung tumbuh sebesar pohon? Kalau Pak Deng paham alasannya, dia pasti tidak akan membelinya. Pak Deng, ini kebun sayur saya. Di dalamnya ada brokoli, sawi putih. Oh ya, ada jagung juga. Ya Tuhan, Wang Xiaoye. Apa sih yang kamu tanam itu? Oh, maksudmu jagung yang itu ya? Ya Tuhan, ini sangat besar. Pohon jagung setinggi dan sebesar ini. Bagaimana kamu bisa menanamnya sampai begini? Tanah rumahku ini mungkin berkah. Aku cuma menanamnya, lalu tumbuh. Tanah berkah ini, Ceh, dilihat dari kualitas warnanya sayur-sayurmu ini sayuran terbaik. Tapi sekali lihat saja rasanya seperti sudah kembali ke rumah sendiri. Dan udara ini juga, saat aku menghirupnya rasanya sangat segar dan menenangkan hati. Semangatku jadi jauh lebih baik. tentu sajalah. Aroma ini dari obat tanaman cepat. Pasti nyaman kalau dihirup. Kalau dihirup dalam waktu lama, bahkan bisa memperpanjang umur loh. Sayur-sayur ini dilihat dari kualitas tampilannya, dari penampilan luarnya, dari kualitas asli sayurnya sendiri. Ini sayuran terbaik, semua sayurmu aku ambil. Apalagi pohon jagung yang satu itu. Ya sudah, kita sepakat begitu. Semua saya ambil saja. Bos Deng. Soal tampilannya ini memang sangat bagus. Kualitasnya juga terlihat oke, tapi sayur-sayuran ini fungsinya untuk mengenyangkan perut. Jangan hanya lihat penampilannya. Saya mohon Anda pikirkan baik-baik ya. Betul tuh, Bos Deng. Wang Xiaoye itu. Sayur di rumahnya memang benar-benar cantik. Lalu pohon jagung itu juga. Memang sangat tinggi. Tapi coba Anda pikirkan baik-baik. Menurut logika biasa, bagaimana benda ini bisa tumbuh gini? Iya. Pasti dia curang di belakang layar. Iya. Betul banget, Bos Deng. Saya sarankan Anda simpan sayur-sayuran dari rumah kami. Kepala desa, tahu alasanku tidak membeli. Sayur-sayuran dari rumah kalian? Kenapa? Karena sayurmu tidak ada lubang cacing, tidak ada lubang serangga, berarti kalian menggunakan pestisida terlalu banyak. Saya buka toko berbisnis. Saya harus pikirkan kesehatan pelanggan. Jangan makan sayur ini. Bisa-bisa masuk rumah sakit kapan saja. Sayuran rumah Nona Wang bersih banget. Katanya sayuran-sayuran dia ini semuanya tumbuh dalam semalam. Siapa tahu setelah dimakan malah keracunan. Hei. Hei, Tuan Do. Apa yang terjadi? Sepertinya dia sakit. Sayurku disirami cairan penyusut tanaman. Ini sangat ampuh menyembuhkan penyakit. Tuan Deng, sayur ini bisa menyembuhkan akar penyakitmu. Wang Xiaoye, apa yang kamu lakukan? Daun sayur itu mentah loh. Jangan beri makan pada Tuan Deng. Otak kamu ada di pantat ya? Wang Xiaoye, kamu pasti punya niat jahat. Kamu mau racuni Pak Deng meskipun ini daun sayur mentah, tapi beneran bisa menyembuhkan penyakit. Pak Deng, percaya sama aku. Apaan sih ngomongin sembuhkan mulut? Jaga mulut kamu baik-baik. Aku kasih tahu kamu. Anton, bawa ke rumah sakit. Bukan kasih dia makan daun mentah. Berhenti berantem. Ini penyakit lamaku. Penyakit lambung ini sulit sembuh. Berhenti berantem. Percaya padaku, makan saja daun ini. Aku jamin penyakitmu sembuh total. Aduh, Nona Wang. Kamu gila ya? Daun busuk ini punyamu? Masa bisa nyembuhin penyakit? Kamu jelas-jelas ingin mencelakai Bos Deng. Aduh, jangan kira kamu menantu kepala desa, aku nggak berani. Pukul kamu Xiaoye, laki-laki sejati. Wang Xiaoye, berani banget kamu ya. Kamu berani pukul menantu saya? Kamu percaya aku akan membuatmu terkenal dari desa ini? Aduh. Kamu juga pantas dipukul. Kamu berani banget pukul saya. Kamu mau memberontak ya? Aku lapor polisi, tangkap kamu sekarang. Hei, Pak Deng. Jangan dimakan. Hei, Pak Deng. Saya memutuskan untuk percaya dia sekali aja. Hei, bukan. Aduh, ini Pak Deng. Pak Deng, kamu beneran makan itu, bukan? Aduh. Pak Deng, bagaimana perasaan kamu? Kalau kamu ada kondisi serius apapun, bilang ke saya ya. Aku laporkan dia ke polisi. Perut saya nggak sakit lagi loh. Beneran nggak sakit lagi? Pak Deng, apakah Anda salah? Hanya sehelai daun sayur busuk begini, masa bisa menyembuhkan sakit lambung kamu? Aduh, saya benci orang meragukan saya. Apa tubuhku sehat? Masa saya nggak tahu sendiri? Sayuran dari kebun Wang Xiaoye punya khasiat medis.
Terima kasih. Aku beli semua sayuran milikmu ini. Apalagi pohon jagung itu. Semua keraguan hilang sekarang juga. Tapi Pak Deng mau syarat. Syarat apa? Beli juga sayuran warga desa ini. Kecuali yang milik kepala desa. Hei. Tuan Muda Wang, kamu. Kartu ini punya 1 juta yuan. Ini uang muka. Kerjasama selanjutnya kita bicarakan nanti. Berapa harga sayuran warga? Harganya yang kamu tentukan. Pak Deng sangat dermawan. Kemarin aku antar sayur dengan warga ke restoran besarmu. Tak perlu. Aku akan datang mengambilnya. Soal kamu, aku akan selidikimu pakai koneksiku. Kamu tunggu saja dijatuhkan dari jabatan. Kenapa sih? Kau tak akan dapat hasil baik. Aku ini. Mertua. Mertua, memang pantas. Pantas. Kakak Xiao Ye, kamu hebat banget. Sekarang kamu contoh desa kita. Desa kita kerjasama dengan hotel kota. Menyelesaikan masalah kebutuhan makan setiap keluarga. Juga meningkatkan teknologi bercocok tanam. Tanam sayur seperti milikmu besar dan bulat. Juga enak. Dan kamu merahasiakannya dari semua orang. Suruh Pak dan bangun jalan desa. Tenang saja. Jadi bisakah kamu memberitahuku? Metode apa sebenarnya yang kamu gunakan? Ini ada hubungannya? Ini mah rahasia. Petani menyirami sawah dengan cairan pertumbuhan rahasia. Tanpa ini tak bisa majukan desa. Tapi sekarang sudah ada kunci ini. Diperkirakan tidak butuh waktu lama. Desa ini jadi yang terbaik. Kalau kamu tidak memberitahuku, hari pernikahan kita nanti. Aku tidak izinkanmu masuk kamar pengantin. Itu tidak boleh. Aku masih menunggu punya cucu. Menantu laki-lakiku sekarang begitu hebat. Aku sangat bangga. Orang kaya dan memang beda. Di mata ibu mertua, statusnya juga bisa naik drastis. Kakak Ye, kamu benar-benar menjebakku parah. Ada apa, Padan? Ini soal perbaikan jalan desa. Hanya butuh sekitar 1 juta. Begitu daftar biaya konstruksi keluar, ternyata 20 juta loh. Pantas kamu dulu tidak mau. Lalu 10 juta itu? Tapi hal yang dijanjikan Pak Dan, kamu tidak bisa ingkar janji kan? Aduh, aku orangnya sangat menjunjung tinggi kejujuran. Sama sekali tidak akan ingkar janji. Tapi, kamu harus kompensasi aku dong. Bagaimana cara mengompensasinya? Dengar ya, aku baru saja dapat kabar. Di lembah kematian ada ramuan hidup yang ajaib. Aku mau minta kamu cari itu. Membawanya pulang. Soal imbalannya, aku bisa memberimu 100 juta yuan. Kalau tak bisa bawa pulang, aku beri kamu 20 juta ongkos. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Cari orang lain saja. Aku tidak ada waktu. Lembah kematian jauh lebih berbahaya. Untuk anak Xiao Ye-ku, sekarang tidak boleh ambil risiko lagi. Bahkan, kalau mau ambil risiko pun, tunggu sampai tumornya hilang. Ya, kalau tidak mau, tidak apa-apa. Nah, sampai harus pergi kan, kita jemput keluarga di rumah sakit. Hari ini kita ambil surat nikah. Iya, hari ini kita mau menikah. Kalian nikah kok nggak bilang? Aku kasih uang mahar 200.